dari kecurigaan seorang wanita cantik bernama Levi Priscilia pada suami tercintanya yang menurutnya belakangan mulai tak perhatian lagi. Terlebih setelah ada kabar yang didengar oleh Levi jika suaminya itu sudah punya istri baru. Karena itu Levi mencari cara agar keharmonisan rumah tangganya kembali seperti dulu lagi. Levi Priscilia seorang wanita cantik berusia 35 tahun, aslinya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia telah 2 kali menikah. Dari pernikahan pertamanya Levi memiliki seorang anak yang kala itu telah duduk di bangku SMP. Anak pertama tersebut tinggal bersama orang tua Levi di Palangkaraya. Sedangkan dari pernikahan yang kedua dengan seorang pebisnis minyak bernama Aryadi, ia dikaruniai seorang anak yang ketika itu masih duduk di bangku SD. Anak yang kecil ini ikut Levi dan suaminya tinggal di perumahan Royal Wood Park, Jalan Ahmad Yani kilometer 11, Kecamatan Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Levi yang biasa disapa dengan nama Evi, dikenal sangat ramah, baik pada siapapun, juga tak segan berbagi. Sementara Aryadi sang suami kedua, pria asal Palu, Sulawesi Tengah, merupakan seorang pebisnis minyak yang cukup terkenal di Banjarmasin. Namun berhubung tempat usahanya berada di Palembang, Sumatera Selatan, maka Aryadi memang harus sering pergi ke Palembang untuk mengurus bisnisnya tersebut. Biarpun begitu, kehidupan rumah tangga Levi dengan Aryadi dikenal sangat harmonis. Bahkan orang-orang di sekitarnya tak pernah mendengar mereka bertengkar. Namun belakangan sebelum kasus ini terjadi, ternyata Levi merasa suaminya sudah mulai berubah. Ia yang biasanya selalu disayang dan dituruti semua keinginannya, mulai merasa suaminya tak seperti dulu lagi. Terlebih Levi juga mendengar kabar jika suaminya diam-diam sudah menikah lagi dengan seorang wanita lain. Walaupun itu belum terbukti, Levi merasa takut kehilangan. Untuk itu ia bercerita sekaligus meminta tolong pada guru spiritualnya yang bernama Zulkifli alias Alek. Nah, Alek inilah yang kemudian mengenalkan Levi pada Herman, orang yang katanya ahli dalam hal pengasihan alias pelet. Hanya saja kebetulan, Herman ketika itu sedang berada di dalam tahanan, yang ditahan di lapas kelas 2A Banjarmasin, yang kata Alek Herman ini telah buka praktek sejak tahun 2014. Herman merupakan warga Jalan Martapura Lama, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Ia sedang menjalani hukuman selama 7 bulan penjara terkait kasus penganiayaan. Dengan diantar Alek guru spiritualnya, Levi datang ke lapas kelas 2A Banjarmasin tempat Herman sedang menjalani hukumannya. Pada pertemuan pertama, Levi meminta tolong pada Herman agar membuat suaminya, yang katanya sudah menikah lagi, bisa semakin sayang padanya dan mau menuruti keinginannya yang ingin dibelikan berlian dan agar si suami tak pelit lagi. Setelah pertemuan itu ternyata menurut Levi, ilmu pengasihan atau pelet yang dikirim oleh Herman pada suaminya sangat manjur. Levi merasa suaminya semakin sayang padanya dan kembali royal. Karena itu Levi mengirimi Herman uang sebanyak 3 kali transfer. Pertama 300.000, 200.000, dan terakhir 200.000 lagi sebagai ucapan terima kasihnya. Hanya saja ternyata, menurut Levi lagi, pelet itu tak bertahan lama pada suaminya. Karena itu Levi ingin meminta Herman agar kembali mengirimi pelet atau guna-guna yang lebih ampuh lagi untuk kembali meluluhkan sang suami. Berhubung ketika itu Herman tak lama lagi akan bebas, maka Levi diminta untuk menunggu saja. Tiba pada Kamis 22 November 2018, Herman menghubungi Levi via telepon, mengatakan jika dirinya telah bebas dari penjara. Levi lalu mengajak Herman ketemuan untuk membahas masalah rumah tangga sekaligus melakukan ritual supaya efeknya segera terasa. Jam 3 sore hari itu, Herman menunggu di depan Hotel Aston Banua yang tak begitu jauh dari rumah Levi. Tak berapa lama kemudian Levi datang, lalu mengajak Herman ke rumahnya di Royal Wood Park. Sesampainya di rumah Levi, Herman dipersilahkan masuk. Di rumah itu Herman bertemu 2 pekerja Levi, yang bernama Agus Jayadi, yang merupakan sopir pribadi Levi, dan Padminawati ART-nya. Saat berbincang dengan Levi, Herman mengatakan terkait persyaratan ritual yang akan mereka lakukan malam hari itu juga. Levi memberikan uang 300.000 rupiah kepada Herman untuk membeli perlengkapan ritual yang dibutuhkan. Setelah menerima uang tersebut,
Herman bergegas menuju ke pasar untuk belanja, yakni diantaranya kain jarik, minyak zaitun, dan minyak gaharu. Sedangkan beberapa perlengkapan lain sudah dimiliki oleh Herman, tak perlu beli lagi. Sementara itu Levi menyuruh sopirnya Agus untuk memesankan sebuah kamar di Hotel Aston Banoa yang tak jauh dari kediamannya untuk 1 jam sewa antara pukul 00 tengah malam hingga pukul 1 Jumat dini hari, yang rencananya kamar itu akan digunakan untuk tempat ritual. Tapi gagal karena ternyata kamar di hotel itu telah penuh. Herman yang sebelumnya telah diberitahu untuk menunggunya di depan hotel tiba sekitar pukul 00 atau 12 malam. Tapi lalu diberitahu jika kamar telah penuh, jadi harus mencari tempat lain untuk ritual. Herman yang mendengar itu merasa tak masalah, karena menurutnya ritual bisa dilakukan di mana saja. Ritual lalu dilakukan di dalam mobil Levi yang sudah menunggu di kilometer 11 Kecamatan Gambut, tak jauh dari Hotel Aston Banoa. Sedangkan Herman mendatangi mobil itu dengan motornya. Selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam mobil Levi. Yang dilakukan Herman pertama adalah mempersiapkan perlengkapan ritual yang telah dibawanya. Dengan menggunakan gunting, ia buat lubang pada kain jarik, lalu memasukkan kepala Levi lewat lubang yang dibuatnya tersebut. Selanjutnya ia siapkan perlengkapan lainnya. Saat ritual pertama dilakukan, ternyata gagal karena Levi merasa pusing dan tak bisa konsentrasi. Lalu ritual pun diulang. Ketika sudah mulai memasuki alam gaib atau alam ritual, tiba-tiba ponsel Levi berbunyi yang menyebabkan ritual kedua ini pun gagal lagi. Levi yang merasa kesal dan tertipu, lalu mengatakan ritual Herman tak ampuh sambil mengucapkan kata-kata hinaan. Karena merasa marah dan tersinggung, Herman mendorong wajah Levi. Levi yang merasa tak terima membalasnya dengan menjambak rambut Herman. Tak terima dengan itu, Herman mengambil gunting yang telah disiapkan untuk ritual. Diarahkannya ke leher Levi, diucapkannya beberapa kali, dan ke tubuh wanita itu beberapa kali. Selanjutnya dijeratnya leher wanita itu dengan kain jarik yang memang sudah dikalungkan di leher wanita itu ketika ritual, hingga membuatnya lemas seketika dan kehilangan nyawa. Herman yang melihat Levi tak bergerak lagi, lantas bergegas keluar mobil, kabur dengan motornya. Sedangkan barang-barang berharga milik Levi tak diambilnya. Keesokan harinya Jumat 23 November 2018 sekitar pukul 10 pagi. Warga sekitar tempat mobil Levi diparkir merasa curiga dengan keberadaan mobil itu. Karena beberapa saksi menyadari mobil tersebut sudah tampak terparkir sejak Kamis malam dan tak ada pergerakan. Merasa curiga, beberapa warga lalu mengintip kaca jendela mobil. Saat itulah mereka melihat keberadaan sosok wanita tergeletak di kursi bagian depan. Sudah dalam keadaan terbujur kaku, bersimbah darah di dalam mobil tersebut. Tentu saja kabar penemuan jenazah ini pun membuat warga gempar. Terlebih ketika beberapa warga mengenalinya sebagai Levi Priscilia, merupakan warga yang tinggal di perumahan Royal Wood Park, tak jauh dari TKP. Setelah pihak kepolisian datang, korban dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna dilakukan visum. Di lain tempat, si suami yakni Aryadi yang sedang berada di Palembang pun begitu terkejut dengan kabar yang diterimanya. Tapi ia tak begitu saja percaya. Langsung dihubunginya seorang sepupunya agar memastikan kabar kematian istrinya tersebut. Dan benar saja, memang Levi lah yang terbujur kaku di sana. Aryadi sang suami saat itu juga segera terbang dari Palembang ke Banjarmasin ingin segera melihat kondisi sang istri. Setelah selesai visum, selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga yang kemudian langsung memakamkannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, daerah asal Evi. Dari keterangan suaminya ini, ia terakhir komunikasi dengan istrinya itu pada Kamis malam 22 November sekitar pukul 23.00 dan terakhir ketemu 3 hari sebelum kejadian, tepatnya pada hari Senin 19 November sebelum dirinya bertolak ke Palembang untuk mengurus pekerjaan. Petugas gabungan dari Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjar yang menangani kasus ini segera memeriksa kamera pengawas di sekitar lokasi, juga memintai keterangan dari beberapa saksi. Dari hasil penelusuran CCTV, ditambah dari keterangan para saksi, tak butuh waktu lama polisi berhasil mengantongi identitas terduga pelaku. Pada Sabtu dini hari 24 November 2018,
Akhirnya pelaku atas nama Herman alias Ebon, seorang pria berusia 25 tahun, berhasil ditangkap di rumahnya di Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Herman alias Ebon yang langsung digelandang ke Polsek Gambut pun langsung mengakui perbuatannya yang telah menewaskan Levi Priscilia. Padahal itu baru pertemuan kedua mereka. Herman yang belum genap 2 hari keluar dari penjara, malah dengan sadisnya menghabisi nyawa Levi hanya karena tersinggung dengan ucapan wanita itu. Herman menceritakan hubungannya dengan Levi hanya sebatas dirinya dimintai tolong oleh korban untuk mengirim pelet pengasihan yang ditujukan pada suami korban. Namun karena ritual gagal, Levi yang kecewa lantas menghina dan memaki Herman. Karena itu ia tersinggung hingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Dengan tertangkapnya pelaku, petugas pun berhasil menyita beberapa barang bukti, di antaranya gunting, uang 1 juta rupiah, 1 ponsel merek Samsung, tas selempang coklat, jaket, celana jeans, helm, 1 unit motor Suzuki Satria F warna hitam, yang ternyata juga hasil curanmor, dan 1 unit mobil milik korban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, Herman alias Ebon dijerat dengan pasal pembunuhan, yakni pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP. Selasa 19 Maret 2019, Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan vonis hukuman selama 13 tahun penjara kepada terdakwa Herman. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.